Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally tipis sebesar 0,4%. Dengan total market cap mencapai di 2,66 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance terjadi peningkatan sebesar 0,11%. Ya. Nah, buat lo yang sudah dengerin DCWT minimal kemarin, ya kemungkinan besar sudah tahu bahwa Jerome Powell itu ada speech nih, ya, tepatnya jam 12:05 tadi subuh, gitu, ya. Nah, efeknya apa ke market? Kalau sekarang kita lihat sekilas kayak nggak terlalu ngefek, ya, masih santai-santai aja, kerijek, ya, tetapi nggak lanjut membuat lower low atau apapun itu, masih cenderung stay di tempat yang sama seperti kemarin-kemarin, ya. Nah, tetapi ya ada yang sedikit bikin cemas nih. Yang bikin cemas adalah apa? S&P 500 yang sudah mulai turun duluan ya. Nah, kenapa turun? Kenapa S&P turun? Kita akan coba langsung aja bahas ke speech-nya dari Jerome Powell ya. Nah, overall kita bisa lihat di sini ya masih bisa disimpulkan bahwa the Fed ini masih wait and see ya, modenya masih mode wait and see tetapi dengan sedikit bumbu hawkish begitu. Kenapa? Nanti hawkishnya kita bahas di belakang ya. Kita bahas dulu yang pertama mengenai ini dulu ya, mengenai ya kita tahu bahwa the Fed ini at the end of the day tujuannya adalah untuk melakukan ini ya, untuk bisa keep inflation stable di 2%-an dan juga sustain maximum employment begitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa ya inflasi udah dekat-dekat 2 lah ya, CPI, PPI, PCE. Nah, kalau lu baca ini secara keseluruhannya ya, Jerome bilang oke, ya, semua oke ya, dengan secara data oke, tetapi tarif ini bisa membuat market ya dapat inflasi lagi begitu ya, dapat inflasi lagi ekonomi US dan juga ada peningkatan juga pengangguran dan juga slow growth begitu ya. Nah, jadi ya kita tahu kan kalau kita pengen mendapatkan QE ya kita butuh inflasi yang stabil rendah ya, stable dia rendah dan pengangguran mulai meningkat. Nah, sekarang dengan tarif ini menurut si Jerome, nah ini akan membuat inflasi tinggi ya, akan juga bisa membuat ya di waktu bersamaan pengangguran juga meningkat begitu. Jadi dalam posisi yang makanya masih dia sebut sebagai wait and see ya. Nah, tetapi ya kalau kita di sini juga ya ada salah satu statement dari seorang senior wealth advisor di Ballast Rock Private Wealth ya, yang bernama Jim Carroll. Dia menyatakan bahwa ya menurut dia ini si Powell ini nggak netral tapi lebih ke hawkish begitu ya, karena ya kalau kita baca benar-benar hasil dari statement si Powell ini ya ada kata-kata seperti itu, kata-kata di mana menurut dia tarif ini bisa membuat market ya inflasinya meningkat dan juga membuat pengangguran juga meningkat di waktu bersamaan begitu ya. Ya, intinya apa? At least for now masih wait and see dengan sedikit bumbu hawkish begitu. Nah, ini menyebabkan market terutama ya untuk S&P ngedrop duluan begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah akan terjadi seperti di masa-masa ini nih ya? Ingat nggak waktu S&P di tanggal 2 ke tanggal 3 dia ngedump. Oh ini kayaknya ada di weekend ya. Pokoknya di tanggal 4 dia terjun payung. Boom ya. Nah, di sini BTC cenderung lebih tahan. Nah, banyak yang bilang, wah udah nih BTC udah nggak ngikutin lagi S&P, nggak ngikutin lagi S&P. Taunya cuma tertunda. Apa yang terjadi udahnya? Boom, terjun payung. Nah, apakah kali ini akan ngikutin lagi seperti di sini atau tidak? Begitu. Itu aja concern gua ya. Karena gini, nggak selalu setiap movement yang dilakukan oleh S&P juga harus dilakukan oleh Bitcoin ya. Tapi sering kali ya kalau S&P duluan, BTC ngikut begitu. Walaupun kadang-kadang bisa nge-lag, ada ininya lah, ada jedanya begitu ya. Ya tapi santai aja, kita tunggu saja sampai faktanya seperti apa. Toh hari ini juga kan secara TA-nya kita bisa di sini memang ya ke-reject juga begitu ya. Nah, apalagi kalau dia ke-reject lagi dengan MA50, ke-reject lagi juga dengan struktur, ya ada possibility bisa koreksi begitu mengikuti S&P 500 begitu ya. Ya, sayangnya yang kita tunggu-tunggu ini hasilnya masih nggak terlalu berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi gue ingatkan ya, statement dari The Fed itu hanya statement saja gitu ya.
Tapi nanti saat sudah faktanya itu bisa berubah 180 derajat. Kayak contoh di Juni Juli 2019. Ya silakan lu kalau mau cari lagi monggo, gue udah males nyari artikelnya karena susah nyari artikel yang udah umurnya berapa tahun tuh ya, udah udah 5 tahun lebih ya, udah mau 6 tahun begitu ya. Nah, jadi ya intinya di masa-masa itu di bulan Juni 2019, Jerome Powell ya masih Jerome ya, Jerome dia ngomong bahwa kita tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate sama sekali di 2020 di 2019. Kemungkinan besar penurunan interest rate akan bisa terjadi di 2020. Itu kata dia, ya. Nah, tapi faktanya ternyata market berkata lain. Ternyata ada ada event yang luar biasa besar yaitu Covid. Ya, akhirnya apa? Ya apa yang sudah dia katakan ya ditelan lagi. Juli turun interest rate. Begitu. Nah, jadi ini juga sama lah ya. Kita lihat apakah ada gejolak tertentu di ekonomi yang memaksa si Jerome untuk melakukan sesuatu. Begitu. Ya, jadi ingat jangan sampai loh kemarin kata Jerome begini, kok sekarang berubah? Ya memang the Fed bisa berubah dengan sangat cepat. Begitu. Makanya dia bilang ini hanya forecast. Begitu ya, hanya statement-statement yang for now. Kalau sampai ada perubahan yang signifikan di market ya dia juga akan mengubah tanpa perlu ngomong-ngomong. Begitu ya. Walaupun bisa 150 derajat. Dan itu udah terjadi beberapa kali sebelumnya. So, ya kita boleh melihat sekarang statement dari The Fed seperti ini. Tapi yang lebih penting dibandingkan dengan statementnya adalah nanti faktanya seperti apa. Action mereka seperti apa. Karena apa? Ya kata-kata itu lebih murah, lebih cheap ya dibandingkan dengan action. Begitu. So, ya sudah. Kita tinggal tunggu saja apa yang nanti akan dia lakukan. Begitu ya. Tapi gini, ini walaupun statement itu bisa berubah dari masa ke masa, benar-benar bisa 180 derajat, tapi statement yang keluar pun tetap bisa bisa in the short term at least ya, menggoncang market ya, seperti S&P yang mulai koreksi. So, ya udah, kita sekali lagi tugas kita bereaksi saja, tinggal kita tunggu apakah Bitcoin akan mengikuti pergerakan dari S&P atau tidak. Oke, next news lagi yang mumpung udah news. Nah, jadi China ya walaupun nggak seluruh China tapi local government mereka mulai menjual ya dari kripto yang mereka sita begitu. Ya seperti yang kita tahu di China masih tidak boleh rakyat biasa untuk jual beli kripto. Hanya orang-orang tertentu saja katanya yang boleh. Ya biasalah ya. Komunis memang rada-rada ribet ya. Nah, jadi bersyukurlah kita bukan negara komunis ya. Oke, nah di sini intinya apa? Mereka menyita kripto yang dibeli secara ilegal. Udah gitu, kriptonya uniknya mereka jual walaupun jelas ada trading ban begitu ya. Nah, jadi ini sudah diberlakukan oleh local governments. Apakah akan dilakukan juga oleh pemerintahan pusat begitu ya? Nah, ini cukup menyeramkan karena seperti yang kita tahu China ini negara kedua yang paling banyak punya Bitcoin. Kalau nggak salah kedua ya. Terakhir gue lihat sih kedua ya. Ya intinya top 5 lah ya. Nah kalau sampai dia jual dengan cukup besar, tentunya akan mempengaruhi market juga. Selain dari faktanya dia ngejual dan juga impact secara fundamentalnya orang-orang bisa ketakutan dan ikutan jual. Begitu. Jadi kayak FOMO ngejual juga begitu ya. Nah ya semoga ini cuma di local government saja nggak sampai ke pusat karena ya lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi kalau di pusat dia punya lumayan banyak begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk newsnya. Untuk economic calendar hari ini dari US coba kita intip dulu ada apa yang penting ya. Hari ini kan Jerome sudah nanti biasanya ini ada initial jobless claim kayaknya ya. Nah benar ya, setengah 8 kita akan keluar initial jobless claim dan juga Philadelphia Fed Manufacturing Index sama-sama setengah 8. Malamnya lagi udah ya ternyata cuma sisa 2 saja untuk hari ini ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, sekarang kita baru masuk ke chart. Tadi kan chart cuma sekilas saja ya, lebih banyaknya fokus di the Feds. Ya, ya kita bisa di sini ya. Bitcoin ke-reject oleh MA50 dan juga ke-reject oleh 84.055 USD begitu. Nah, ini udah hari kedua, ya berarti rejection kedua juga. Ya, we'll see apakah ini akan lanjut turun atau tidak begitu ya. Tapi kalau secara setup ya berarti ada setup futures juga, which is nanti yang kita akan bahas di belakang lah ya. Sekarang kita bahas tuh secara makronya. Jadi ya sekarang secara fundamental dan secara TA lebih menunjukkan at least short term bearish momentum begitu ya karena ya itulah
seperti yang tadi gue sudah panjang lebar jelaskan tadi di depan. Dan secara TA juga kita bisa lihat di sini MA50 masih menjadi resisten ya. Nah, itu untuk di daily ya, harapannya jangan jebol MA50 begitu. Jangan jebol MA20 ya. Kan 50 udah jebol nih, udah mulai jadi resisten. Ya, harapannya bisa ketahan oleh MA20 ya. Kalau ketahan sama 20 yang sekarang sedang converge dengan struktur support juga, ya mendingan lah jauh ya, masih ada harapan untuk bisa lanjut lagi. Tapi kalau jebol dua-duanya, nah koreksinya bisa even lower begitu ya. Nah, selain dari itu juga di weekly-nya kita sudah bahas ya bahwa rejection di minggu kemarin itu mungkin bikin sedikit ini juga ya, bikin sedikit para investor mulai ya terutama para bulls lah ya, para bulls mungkin sedikit kecil hati juga begitu ya. Harapannya kan langsung aja nih boom gitu ya tembus. Mungkin kayak di sini nih. Mirip-mirip kayak di 2024 di mana dia mungkin ada retest tapi langsung boom gitu ya. Ini kan retest nih. Ya di minggu sebelumnya retest, udah gitu langsung boom dan reclaim begitu. Nah, tapi sepertinya at least for now para Bulls masih ragu-ragu nih. Ya apalagi ditambah dengan si Jerome yang netral cenderung sedikit hawkish lah begitu ya. Nah, jadi ya sudah kita tinggal tunggu saja kalau sampai ini terbentuk suatu lower high ya berarti ada potensi bisa ya mengunjungi lagi support-support yang di sini seperti pembahasan kita kemarin begitu ya. Mana yang bakal nahan atau bakal jebol semua atau enggak kita nggak tahu. Begitu. Jadi lagi-lagi ya kita jangan tebak-tebakan juga ya. Wah, Bang, berarti bakal ke angka sini dong. Wah, Bang, berarti bakal ke sini ke situ. Nggak tahu, kita nggak tahu ya. Ya tinggal kita lihat saja faktanya nanti dia kemana begitu dan kalau sampai dia ketahan sama support yang mana begitu ya. Yang penting kalau ya sampai sekarang strukturnya masih di weekly ya, masih bearish. Di mana dia membuat suatu lower high di sini ya, pecah struktur. Tadinya kan higher high higher low nih. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini terbentuk lower high ya. Lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, kalau sekarang masih belum bisa membuat higher high lagi ya sudah berarti lower high lagi begitu ya. Nah, ya PR besarnya adalah ya kalau bisa jangan lanjut lagi lower low, kalau bisa ya mungkin potensi double bottom begitu. Nah, itu jadi menarik kan. Ya udah tinggal kita lihat aja apakah akan bisa terbentuk double bottom atau apa. Ya we'll see, we'll see. Oke, dan gini ya sekali lagi gue ingatkan, please jangan ditungguin kayak orang gila begitu ya. Wah, aduh ini gimana nih? Reject nggak nih? Wah, kalau lu gitu capek gitu. Kalau gue lihat tuh udah ada beberapa tuh di komen. Wah, capek lah di market tuh begini-begini. Ya kalau lu capek berarti kemungkinan lu terlalu di apa ya? Terlalu diliatin terus. Kalau diliatin terus ya capek. Ya santai aja. Itu kita lihat nanti saat daily close-nya, weekly close-nya. Jangan tiap jam diliatin nih pusing ya. Oke, next kita masuk dulu ke indeks dolar. Untuk indeks dolar melemah lagi ya dan hari ini dia daily close-nya di bawah dari struktur 99,744 ya. Kita lihat apakah dia akan ke reject dan lanjut membuat lower low atau tidak ya. Next BTCD. Untuk BTCD kemarin membuat daily close yang higher high walaupun weeknya cukup tinggi ya. Ya intinya dalam masa-masa penuh ketidakpastian BTC akan cenderung lebih subur gitu ya. Pertama ketidakpastian dan kedua ya lack in liquidity gitu ya, dimana balance sheet kan ya lu bisa di sini trennya masih terus turun ya. Memang ada recovery sedikit di sini ya dan juga ada janji tapering dari the Feds ya, tapi ya orang-orang mungkin udah sedikit apa ya mungkin sedikit ingat lagi Juni tahun kemarin ya. Di tahun kemarin kan dibilang bakal tapering dan bener tapering. Tapi hanya sebentar, saking sebentarnya sampai nggak terlalu kelihatan nih chart nih. Nih, tapering di sini. Begitu apa? Dibanting lagi. Nah, ya jadi selama liquidity masih begini, banyak ketidakpastian di market seperti yang ya si Jerome sering ini ya, speech di Jerome masih seperti ini. Ya udah, kita jangan punya mimpi yang aneh-aneh ya. Tapi kalau gue perhatiin sekarang orang-orang udah cenderung malah ini sih, udah lebih bukan realistik, malah sekarang jadi terlalu pesimistik juga sama altcoins kalau menurut gua ya. Ya manusia memang ekstrim, manusia itu memang ekstrim. Kalau suka banget, kalau benci banget begitu. Kita harusnya netral aja, santai begitu ya. Dan lagi-lagi gue sudah bilang berkali-kali, gue bukan anti altcoins, boleh-boleh aja punya altcoins tapi rasionya tepat ya, 70-30. Dan gini, lu kalau mau ngoprek-ngoprek boleh ya, asalkan BTC-nya digedein instead of dikecilin begitu. Jadi misalkan lu ngoprek
aturan 60-40. Gue ubah deh bang jadi 50-50. Nah menurut gue kurang bijak begitu ya. Kenapa ya? Karena memang liquidity-nya belum ada kan, maksa. Tapi kalau misalkan lu ningkatin, bang gue lebih nyaman kalau BTC-nya 80%. Oh enggak bang, gue lebih nyaman lagi kalau 90%. Itu nggak masalah kalau BTC-nya digedein gitu ya, karena lu resiko jadi turun. Yang nggak boleh tuh yang odds-nya digedein, dan ujungnya odds semua begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk makronya kita pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA50 sebagai resisten. Artinya kita sudah dapat posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah di EMA20 atau di angka 82.500-an ya. Bang, kalau mau lebih konservatif sedikit bisa nggak bang? Bisa ya, tapi terlalu dekat sih sebenarnya ya. Ya, boleh deh kalau mau ya silakan, boleh aja, ada struktur di sini di angka 83.637. Tapi strukturnya ini buat jadiin satu support terlalu dekat. Jadi sama gue nggak jadiin support buat DCA, tapi kalau buat TP doang boleh ya. Jadi sekali lagi buat yang konservatif mungkin bisa di daerah sini di angka 83.600 kalau dibuletin ya. Nah, kalau lebih agresif ya di EMA 20 atau di angka 82.500-an ya. Nah, untuk posisi spot ya di situ ya, EMA 20 dan 82.500-an, lalu 81.000 lebih 65 dan 78.547 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Untuk Ethereum, kita lihat di sini udah ada setup belum, dan oke, posisi shortnya nyaris kena target TP ya. Nah, tapi buat lo yang tutup di jam rawan, kemarin kan jam rawan tuh mulai di 7:30 ya. Kalau tutup di 7:30, sebentar ini harus diubah dulu nih. Oke, kalau lo tutup kemarin di 7:30, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Wah, oke, sebentar. Nah, kalau lo kemarin tutup di 7:30, lo tutup di harga berapa nih? Tutupnya di harga 1.577. 1.577. 1.577. Ya, tetap profit. Oke, cuman ya mungkin kalau ngerasa masih belum kena target TP ya udah, kan lo konservatif begitu. Tapi nggak main-main loh, profitnya 4%-an. Not bad at all ya. Nah, tapi buat yang agresif nih ya, yang masih nge-hold posisi shortnya nggak masalah, karena memang ya masih belum terjadi reclaim juga kan. Walaupun ini nyarisnya luar biasa ya. Ya sudahlah ya. Nggak apa. Buat lo yang agresif, pertahankan si target TP-nya. Ya minimal pasang SL aja buat yang agresif ya. Kalau bisa kasih SL plus juga biar
kan udah profit nih. Sayang kalau sampai ternyata balik ini apa namanya reversal dan balik arah malah jadi boncos ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futuresnya dan otomatis buat yang shortnya ya masih sama ya, target TP-nya di angka 1536,9. Nah, untuk posisi spot ada di angka 1536,9 lalu 1429,8. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup sesi pertama ini, gue akan ingatkan lagi ya untuk para newbies. Kalau gue perhatiin suka gini nih. Kalau gue ngomong kayak, oke, kita secara fundamental misalkan kayak sekarang nih, kita ada news yang cenderung, bukan news lebih tepatnya, ada statement dari si Jerome yang nggak terlalu bullish, yang cenderung hawkish begitu ya. Nah ini bisa berpotensi membuat market koreksi begitu ya. Secara TA juga masih ke reject. Nah seringkali pertanyaan selanjutnya adalah, bang kalau gini caranya udah ya bang, gue tutup dulu semua posisi gue, terus nanti gue beli lagi di bawah. Nggak bisa seperti itu, apalagi kalau spot ya, kalau future sih oke, itu kan jangka pendek. Tapi seringkali para newbies ini bertanya ya tentang spot. Oh kalau lu bilang kayak gini bang, udah gue tutup semua posisi gue TP semua dulu di sini, terus nanti pas turun lagi ke bawah gue hajar lagi. Dan seringkalinya pengennya all in, nggak bisa kayak gitu ya. Cara terbaiknya gimana? Lu di sini aja. Ini loh. Kita mungkin karena gini loh, kita mungkin saja terjadi misalkan ada divergence sama S&P misalkan. Taunya lanjut lagi naik ke atas. Nah, lu udah TP semua di sini, ujung-ujungnya kalau dia naik sedikit aja, lu langsung panik. Nah, itu bahaya. Jadi kita tuh jangan sampai all in, ya. Jangan juga TP-nya dihajar semua. Gitu aja. Jadi saat kita masuk ke market jangan all in, keluar juga jangan all in. Itu kita dicicil. Begitu. Itu cara paling enak, ya. Nah, jadi hati-hati untuk para newbies, jangan sampai kena begitu. Karena apa? Ya kalau sampai anehkan TP terus naik sedikit ya sebenarnya kan nggak masalah. Cuman seringkali orang saat kayak begitu langsung jiwa FOMO-nya, monkey brain-nya keluar ya. Langsung berpikir, waduh gue ketinggalan. Padahal mungkin cuma nge-wick. Itu karena kayak waktu di sini deh ya. EMA 50 waktu di retest di di April awal ya. Ini waktu dites ke sini orang semua udah banyak yang komen, wah EMA 50 udah jebol nih, hancur. Jebol gimana? Belum weekly close. Nah, itu yang terjadi saat orang panik. Gitu. Belum closed candle-nya, belum bisa dianalisa ya. Iya, ini terbukti kan? Jadi lagi-lagi sabar saja ya. Kalau belum ada SOP TP ya jangan ngarang. Begitu ya. Kalau ada SOP TP ya hajar, kalau nggak ada ya jangan dikarang-karang begitu. Ya kadang-kadang begitulah orang tuh kalau nggak dengar misalkan ada potensi drop, potensi up, langsung berpikir SOP gue harus diubah. Enggak, jangan. Itu hanya untuk side note lu aja. Gitu, side note lu. Udah gitu aja ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan yang tadi apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.